Malam, Oten Katolik, Bang. Oten Kristen. Ya, selamat malam, Ales. Ya, tadi Suaranya saya digedein di dikit lah. sini, Pak. Mau diskusi atau bertanya atau mau gimana? Silakan. Tadi itu belum kelar, soalnya di sini kan tadi ada berapa orang, Pak. Ada berapa orang waktu Pak Ustadz ngomong kan tadi kan kita berbicara tentang Adam itu. Waktu Pak Ustadz ngomong Adam orang lupa ya. Memang ada dalilnya. Nah, itu semua teman-teman di sini kan ketawa, makanya saya turun aja waktu itu. Nggak kondusif kalau saya buka moodnya. Gitu, Pak Ustadz. Memang ada dalilnya, Pak Ustadz. Kalau Adam itu lupa. Nah, orang-orang Wih, sini kan ketawa dengar tiga, pernyataan itu, Pak Ustadz. Nah, apa ketawa dulu nih? makanya saya turun nggak pamitan itu. Nah, kenapa kalian ketawa ini Nah, masih diskusi? Cuman kan sekarang udah posisinya sendiri, Pak Ustadz, gitu loh. Jadi gimana, Pak Ustadz? Tadi tentang Adam yang lupa, apakah keselamatan itu didapat dari lupa gitu loh? Itu, Pak Ustadz. Silakan. Apanya keselamatan dapat dari lupa itu loh? Nggak. Baju mau ada kak? Baju mau monitor? Gimana kalau gantian sekarang? Saya yang Lupa, nanya kitab Anda. lupa. Maksudnya gini, Pak Ustadz. Saya ngomong pernyataan keselamatan dapat dari lupa karena kan Adam itu lupa sama janji Allahnya. Tapi Adam Apanya Adam mengaku lupa dosa. sama janji Allah? Mana saya menarasikan lupa dengan janji Allah? Di surat Taha 115 kan di situ dikatakan Adam lupa sama janji Allah. Bu- Kan Bukan gitu, Bang. janji Allah itu. Jadi Allah pernah bilang kalau jangan tergoda oleh iblis. Kan manusia lupa, kan biasa kan ada manusia punya sifat lupa. Kalau Tuhan lupa, itu yang bahaya. Yesus, Ya kan apakah pernah artinya lupa? kan Adam lupa. Ya, manusiawi itu. Namanya juga manusia ada lupa. Tapi kalau Tuhan lupa, itu yang bermasalah, Mas. Oke, terus kalau Adam lupa itu kenapa dia mengaku dosa, Pak? Kan Loh, lupa kan dia. sudah saya jelaskan. Saya malas mau menjelaskan sesuatu yang sudah saya jelaskan secara panjang lebar. Sekarang begini aja. Gimana kalau sekarang gantian saya bertanya kepada Katolik Anda? Siap, silakan. Ya, saya sekarang bertanya kepada Anda. Di dalam Katolik itu ada ajaran namanya beribadah Jumat Agung, mencium patung Yesus. Itu di mana perintah Yesus seperti itu? Itu tidak ada di Bible itu. Tidak ada di Bible. Berarti ajaran bidat. Bukan ajaran bidat. Kan dalam kekristenan itu kan ada beribadah, Mas. Kristen saja anu loh, menentang loh mencium patung Yesus itu. Kristen aja menentang Protestan. Kenapa Katolik mengadakan ibadah Jumat Agung mencium patung Yesus? Ajarannya mengambil dari ayat yang mana itu, Mas? Pernah nggak Yesus ngajari seperti itu? Soalnya kalau secara kan nggak ada dalil kan. Gak ada dalil. Terus Nah, solusinya gimana? secara simboliknya itu memang karena kan segala kuasa kan di bawah kakinya Yesus. Itu secara Segala simbolik. kuasa di bawah kaki Yesus. Ya, segala kuasa Patungnya. kaki yang disimbolis di paku itu, Mas. Ketika di kaki itu juga, mohon maaf, ada alat kelamin Yesus, apakah itu juga bagian dari Tuhan? Di kaki nggak ada kelamin, Mas. Nah, di sampingnya paha. Yesus tidak punya alat. Kalau Yesus memang memang Terus dia gunanya alat manusia. apa? Masa cuma buat aksesoris saja? Terus harusnya gimana? Ya enggak, gini loh. Di dalam Islam, sholat 5 waktu seumpama. Di hadis, di Al-Quran ada ajarannya. Sekarang gini, ketika Katolik mengadakan sebuah ibadah Jumat Agung, dengan cara sampai mencium patung, itu ketika tidak diajarkan. Itu kan namanya ajaran bidat, Mas. Berarti Katolik mengajarkan ajaran bidat. Apakah seperti itu? Terus kalau memang tidak bidat, dalil atas pengesahan sebuah ibadah itu dari mana? Dalilnya.
Kan saya udah jawab. Kalau ibadah seperti simbolik-simbolik itu memang nggak ada dalilnya Mas di Bible. Kan ibadah simbolis. Nah, Kalau terus misalnya Pak Ustadz bilang kalau di Islam itu diajarkan sholat, kan pernah dikatakan sama Allah. Sholat kan 50 kali ketetapan dari Allah. jangan kembali ke Jadi Islam 5 kali itu dulu. kan dibatalkan 5 kali itu kan itu karena Muhammad. Kan begitu Pak Ustadz. Itu jangan kembali ke Islam dulu, fokus kepada ajaran antum dulu. Tadi antum kan bertanya, saya menjawab dari A sampai Z. Saya tidak mengembalikan kepada pemahaman Anda. Sekarang hanya saya bertanya satu kali, ketika ada sebuah ajaran yang tak tertulis di dalam Bible, lalu bagaimana cara Anda membenarkan ajaran itu, ibadah itu, padahal gak ada ajarannya? Gimana itu cara membenarkannya? Kalau ibadah simbolis memang tidak tertulis secara eksplisit di dalam Bible, tapi semua simbolis peribadahan itu sebenarnya ada dalilnya sih. Misalnya Apa dalilnya? segala kuasa yang ditakluk di bawah kakinya itu kan. Itu kan Makanya ambil dari keterangan, Mas, bukan. percikan ya, makanya saya bilang Ustadz, Mm-mm. kalau Pak Ustadz minta secara eksplisit memang nggak ada Pak Ustadz. Cuman ibadah simbolik itu kan, ibadah sakral kan memang ada Pak Ustadz. Hmm. Cuman ibadah simbolik itu kan tetap Berarti gak ada yang pasti ngajari ya, gitu ya? di latar belakangi dengan Ya, berarti gak ada yang ngajari ya? ayat-ayat Bible. Bukan Yesus, bukan murid Yesus juga berarti yang ngajari. Nah, sekarang saya tanya gini. Nggak ada. Bukankah di dalam 10 hukum Taurat dilarang beribadah kepada patung? Berarti Anda sedang menentang hukum Taurat, Mas. Di dalam Keluaran 20 misalnya, ayat ke-5, ke-6, dan selanjutnya. Janganlah membuat patung, satu. Buat aja gak boleh. Dua, yang menyerupai di atas langit dan di bawah bumi sekalipun. Janganlah kamu beribadah menyembah kepadanya. Maksudnya kepada patung. Itu jelas hukum Taurat. Nah, berarti Katolik menyalahi ketentuan Taurat. Apakah begitu? Kalau bicara Taurat, Pak Ustadz, gini aja. Pada prinsipnya Taurat itu seperti apa sih Pak Ustadz? Menurut Pak Ustadz, menurut kajian Pak Ustadz yang Pak Ustadz ketahui, pada prinsipnya Taurat itu seperti apa? Loh, Taurat itu disebutkan di dalam Mazmur 19 nomor 7. Hukum Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa, dan memberikan pemahaman kepada orang yang tak berpengalaman, saudara. Jadi, ketika Tuhan mengatakan hukum Taurat adalah hukum sempurna, maka lucu ketika ada salah satu ajaran Katolik yang kitab sucinya menempelkan paham itu kepada perjanjian baru, tapi malah tidak diikuti. Bahkan Yesus sendiri diutus bukan untuk menghapus dosa Taurat, bukan untuk menghapus kitab Taurat, tetapi untuk menyempurnakannya. Kan seperti itu. Gini Pak Ustadz, Apa memang ada Gus? Apaan dalil. Gus? Gus, kita 3 menit lagi nyampe Gus. Ke Di mana? ke tempat Gus. Oh, Gus. siap. Ya. Ya. Gini Pak Ustadz, memang ada dalil di kisah para rasul itu. Mm-mm. Rasul Paulus itu sekiranya diinterpretasikan bahwa dia sedang membatalkan hukum Taurat. Kan ada begitu kan Pak Ustadz? Iya, terus? Karena pada prinsipnya Taurat itu Mas ditetapkan hukum-hukumnya hanya untuk Israel saja. Atau kalau kita ibaratkan kepada binatang, hanya untuk domba, bukan untuk anjing, bukan untuk serigala, hanya untuk domba saja. Hukum Taurat hanya untuk domba saja. Iya, ketetapannya itu, segala hukumnya itu ditetapkan kepada bangsa Israel, tidak berlaku di bangsa lain, Bang. Loh, bukannya Yesus Itu hukum Taurat. dilambangkan sebagai domba? Kalau Yesus memang dia tidak mungkin membatalkan hukum Taurat untuk Yahudi. Dan dia tidak mengajarkan hukum Taurat untuk anjing. Itu loh, Mas. Enggak, Yesus kan dilambangkan sebagai domba. Sedangkan Taurat kata Yesus Anda memang untuk para domba. Ya domba kan Israel, Bang. Yesus kan domba. Ya kan. Domba apa Yesus? Iya.
Kalau Yesus memang di lain cerita, dia kan anak domba Allah. Maksudnya domba-domba yang saya maksud ini, domba-domba itu kan Siapa? Nggak ada juga. Jadi begini loh Mas, fokus. kalau misalnya begini Mas, sebentar. Kalau misalnya begini Mas, domba kan hukumnya nggak makan anjing, benar, karena dia makan rumput. Domba nggak makan babi karena benar dia makannya rumput. Nah, kalau anjing makan babi itu wajar. Tapi kalau anjing makan rumput itu namanya nyamar-nyamar jadi domba. Gitu loh, Bang. Berarti bisa ya dikatakan Beribaratkan. Yesus itu kan lambangkan domba tuh. Berarti boleh ya umat Islam mengatakan Yesus adalah binatang. Kalau Yesus memang dia disebut gembala domba atau Domba bukan gembala domba. Domba dia itu dinarasikan anak domba Allah. Berarti boleh nggak saya bilang Yesus itu Sekali-sekali kan dia binatangnya mengaku Allah? dia gembala. Ya Memang anda di semua kalau memang karakter kitabnya Yahudi, Mas. Diibarat banyak perumpamaan semua. Manusia diibaratkan domba, binatang semua. Di luar itu diibaratkan binatang lain. Dalam pengajaran Yesus juga nggak pernah secara eksplisit, selalu pakai majas caranya, perumpamaan. ya makanya Karena memang boleh itu nggak saya karakter bilang kitab-kitab Yahudi. Nah, sekarang saya tanya sama Pak Ustadz, boleh? Yesus adalah binatangnya Allah. Boleh nggak? Kan domba Allah. Boleh Pak Ustadz. Boleh ya? Sekarang saya tanya Pak Ustadz sekarang. Oke. Oh, Tunggu dulu, saya ada yang kejanggalan Yes, nih ya. Mas. Dan ini pertanyaan saya dari dulu yang enggak di awal kan belum dijawab sama Anda kan? Di awal Anda belum menjawab loh pertanyaan saya loh tentang pembolehan ibadah mencium kaki Yesus. Itu nggak dijawab sama kamu itu. Anda cuma bilang ya Udah sudah nggak jawab, ada. Berarti Pak kalau sudah Ustadz. nggak ada gimana itu? Saya sudah jawab. Kalau ibadah simbolik, Lah, memang secara eksplisit dalam Bible itu nggak ada tertulis secara harus cium berarti banyak ya nggak ada. ibadah. Berarti banyak ya ibadah dari kalangan Katolik yang tidak berdasarkan ajaran dari Yesus, betul? Bukan berdasarkan tidaknya dari ajaran Yesus, tetap latar belakang dari ibadah simbolik itu tetap Yesus, Mas. Ya, berarti banyak ajaran dari Katolik. Itu kan salah satu. Terus Nah, salah satu lagi ajaran yang tak pernah diajarkan oleh Tuhan apa? Salah satunya Yesus disebut dengan domba. Sekarang saya tanya, Mas. Dari mana aslinya Yesus itu bisa disebut dengan domba? Dalilnya mana? Gimana, Mas? kalau domba ini ya, Pak Ustadz kan sebutnya anak domba apa domba ini? Ya, kalau disebut anak domba berarti Bapak Allah domba juga. Keduanya binatang juga kan berarti. Kalau disebut domba ya terserah, berarti Yesusnya yang binatang kan begitu. Maksud saya Apa-apa istilah. kalau kita menggunakan istilah, nggak apa-apa kalau kita sebut Iya, bangsa istilah itu kan Israel, mesti anak ada Tuhan. rujukannya, Mas. Mesti ada dalilnya kan istilah itu kan? Di mana dalilnya? Yesus kok bisa oleh Yohanes Pembaptis disebut domba? Apa kaitannya gitu? Bentar, saya carikan dulu dalil tentang domba itu. Oke, saya tunggu sampai Mas Dajjal keluar. Monggo. Sebenarnya gini Ustaz Rafi, kalau cocokologi saya kan ex ya. Saya mantan ya, bekas Katolik. Itu cocokologinya dikarenakan dia itu lahir di kandang domba. Tapi itu jadi bumerang juga. Kalau dipertanyakan dia lahir di domba, nggak ada juga ayatnya gitu. Jadi cocokologi aja semuanya gitu. Jadi yang pertanyaan tadi aku bantu Ales. Ales itu tidak termasuk ajaran Ekaristi Ales. Saya mantan Katolik Ales ya. Tidak termasuk pengajaran Ekaristi. Jumat Agung itu adalah ajaran-ajaran gereja Ales. Kalau soal Katolik jangan saya ini Ales, paham semua saya Ales. Yaitu kenapa Yesus ketika datang, Yohanes Pembaptis langsung mengatakan ini anak domba.
Kalau anak domba, berarti Bapak dan Yesus domba, keduanya binatang. Kalau Yesus saja yang disebut domba, berarti Yesusnya yang binatang. Nah, istilah kok bisa disematkan dengan nama binatang ini dari mana aslinya? Dalilnya, gitu loh, yang saya tanyakan. Di perjanjian lama kan ada, Mas. Perjanjian lama, mantap. Di ayat mana, saudara? Selamat saya itu. Sebentar saya cari lagi dulu. Kenapa Yesus disebut dengan domba? Dari mana asalnya itu? Mazmur 100 ayat 3, coba baca. Kalau domba itu memang dari sana ya. Disematkan Gimana? kepada bangsa. Kalau menggunakan istilah itu memang sudah dari perjanjian lamanya itu. Ya itu ayatnya yang mana yang dijadikan dalil kenapa Yesus disebut domba gitu loh. Karena di perjanjian lama dombanya itu domba beneran. Gitu loh, untuk penebusan dosa itu domba beneran. Kenapa di perjanjian baru malah Tuhan yang dijadikan korban gitu loh. Jadi korban penebusan dosa kalau di dalam perjanjian lama itu dombanya domba beneran. Jadi kalau dulu ada orang Bani Israel berdosa yang disembelih domba. Nah ini kok yang disembelih Tuhan gitu loh. Kok pas beda level gitu. Yesus di perjanjian baru mengaku gembala, Mas. Bukan mengaku Oh berarti domba. salah berarti Yohanes Pembaptis ketika mengatakan dia domba. Dia anak domba kan anak bapa dia, Mas. Yang bilang anaknya pohon pinang siapa? Ya iya maksudnya itu Iya. istilah Makanya domba. dinarasikan. Istilah Makanya dombanya saya itu bilang, dari makanya ayat saya mana? bilang begini, Pak Ustadz. Makanya saya bilang begini, Pak Ustadz. Umatnya Tuhan itu kan sering dinarasikan dalam perjanjian lama. Tuhan Allah, Tuhan Allah. Umatnya itu sering diibaratkan seperti domba, 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 domba. Gembalanya itu bapaknya. Makanya dikatakan Yesus kan menjadi anak ini, menjadi domba. Makanya dikatakan anak domba. Tapi pada saat dia di tengah-tengah Oh bangsa iya, Israel, kata saja ya. Saya dia transfer ya. mengaku gembala. Transfer aja, Mas. Oke, oke. Itu Pak Oke. Ustadz. Oke, saya lanjutkan dulu Mas Kaisar. Saya ini masih ada tamu. Ya baik, ya. Jadi begini Ales, kau tuh jangan malu membuka Yohanes 1:29. Langsung aja bilang loh, to the point. Ya karena ia memberikan dirinya sebagai korban penebusan bagi dosa-dosa dunia. Itu cocokologinya. Itu, kau harus paham di situ. Masa aku harus ajari juga? Bahkan di Yesaya 5:37 itu merujuk bahwasanya hamba yang menderita dalam kitab Yesaya digambarkan sebagai seekor domba. Jadi itu cocokologinya. Karena bangsa Israel itu, dengar dulu, karena bangsa Israel itu untuk menebus dosa itu bahwasanya mengorbankan domba untuk menghapus dosa-dosa mereka, dosa kecil mereka. Cuman di sini ada konsep dari tua-tua, dari cerita yang lainnya, bahwasanya ia akan memberikan dirinya sebagai korban penebusan bagi dosa-dosa dunia. Itu kenapa malu untuk menyebutkan itu? Jangan malu, Ales. Bukan malu, Bang Kaisar. Pertanyaannya Ya kenapa nggak ke situ jawabannya? Sebenarnya itu jawaban tepatnya. Kenapa dia disebut domba? Karena ia memberikan dirinya sebagai korban penebusan bagi dosa-dosa dunia. Itu jawaban tepatnya. Nggak usah mutar sana ke sini, enggak. ya udah terserah lah apa, Mas. Ah, Saya belum selesai sama dia. salve ale, salve ale, salve. Gitu dong jawabannya. Aku Belum kasihkan. selesai sama dia. Iya, ada tamu, ada ini. Oh iya. Ada tamu. Kita Soalnya diskusi gini, Bang, ringan aja ya. Oke, tadi kan Bang Kaisar kan belum ada itu waktu diskusi tentang konsep loh ya, bukan soal bagaimana peristiwa di dalam. Saya udah di bawah. Tadi kan Saya udah di bawah itu. Sudah mendengar saya di bawah. kalau gitu lanjut. Tadi kan begini Bang, kalau dalam kekristenan kan ada nama dosa varis karena Adam itu divonis kurang taat. Divonis kurang taat, makanya
dikatakanlah dosa waris. Terus Tuhan memberikan ketetapan kepada Adam ini. Ketetapan hukum yang diterima oleh Adam waktu dia jatuh dalam maut itu pertama itu makanlah kamu dari segala tumbuh-tumbuhan atau apapun yang ada di muka bumi yang bisa kau makan untuk memperoleh hidup. Kalau nggak mau ya udah mati. Nah, tapi apabila Adam misalnya makan taat, makan normalnya 3 kali sehari, tapi Adam makan dari pagi sampai sore terus makan lagi, itu kelebihan overdosis taat. Tapi apakah dengan itu dia selamat? Kembali lagi pada ketetapan semulanya, yaitu tidak makan. Kan pada permulaan ciptaan kan Adam di surga, ya untuk seperti malaikat. Malaikat kan nggak makan. Cuman karena dia jatuh ke dalam dosa, jatuhlah ketetapan bahwa kau harus makan untuk memperoleh hidup. Tapi tentang keselamatan, beda lagi. Kan begitu. Makanya ada konsep usaha waris di Bible kan. Kalau kamu nggak makan ya udah, kamu mati. Tapi kalau kamu makan bukan berarti kamu masuk surga lagi, kembali kepada permulaan. Enggak. Kamu harus makan hanya untuk memperoleh hidup. Sama seperti Taurat. Taurat itu bukan membawa keselamatan orang masuk surga, enggak. Hanya untuk memperoleh hidup saja. Misalnya ada sebuah cerita tentang Kefas di Kisah Para Rasul, Bang Kaisar. Di sana kan ditemui Kefas, kan ini kan orang Yahudi. Dia makan dengan orang yang tidak bersunah. Bisa hidup enggak Kefas kalau waktu itu? Untung Rasul Paulus waktu itu kan udah bertobat ya. Dia tidak hidup secara Taurat. Waktu itu kan salah Kefas kau. Sebentar. Itu salah kau, Dek. Salah, Dek. Kau bilang Dek. Adam dan Hawa tidak makan. Itu salah. Jadi di Kejadian 2, 16 sampai 17 dan Kejadian 3 sampai 6, Allah itu menciptakan Adam dan Hawa dan menempatkan mereka di Taman Eden. Allah memberikan Adam dan Hawa segala sesuatu yang mereka butuhkan termasuk makanan. Jangan kau sangkal ini. Allah memerintahkan Adam dan Hawa untuk tidak makan buah dari pohon pengetahuan tentang baik dan yang jahat. Makanya Allah sebelum memperingati Allah tidak boleh memakan pohon pengetahuan, di atasnya sudah diberikan Allah memberi Adam dan Hawa segala sesuatu yang mereka butuhkan termasuk makanan. Jangan diplesetin. Lanjut. Salah interpretasi kalau begitu. Kalau tafsirnya begitu, memang Pak Ustadz lagi, Bang Kaisar, memang di surga segala sesuatu diberikan kepada Adam termasuk makan. Tapi Dikit suara lu deketin dari mic. Tunggu. tapi enggak makan juga. Tunggu dulu. Tetap hidup. Tadi kau bilang hidup. Adam dan Hawa di surga. Iya. Tunggu dulu, Adam dan Hawa di surga. Gini. Tunggu dulu, Begini Les. loh, Adam dan Hawa di surga. Kau percaya Adam dan Hawa itu di surga? Enggak. Hah? Tadi kau bilang nggak enak. Kau bilang tadi barusan di surga. Orang pendetanya yang ngomong Adam diciptakan di Irak kok. Kehidupan Di surga itu Irak, setahu maksudnya. aku. Gini loh Bang Kaisar, kehidupan surga itu kan Aha. diartikan hidup kekal kan? Surga itu kan hidup kekal. Hidup kekal, sifatnya oke. surga kekal semua. Pada permulaan kan Adam ini kekal dia, Mas. Makan tidak makan Di surga. Malaikat Di surga. Malaikat juga makan. Bukan di Gini, kita setujui dulu, Les. Taman Eden itu berada di mana? Ini harus kita setujui dulu berdua. Taman Eden di mana? di bumi. Tadi kau bilang di surga. Surga itu dalam artian hidup kekal, Mang. Ya kan? Oh, hidup Walaupun kekal. Apakah bumi semulanya kan tidak binasa dia. Astagfirullahaladzim. Ya kan? Tidak kiamat. Ini kan Oke, ini yang kan ada di surga suatu hari kan itu, kiamat. yang ada di surga itu selain Adam dan Hawa siapa aja? Surga itu misalnya surga itu saya ibaratkan kehidupan kekal. Semua yang bersifat kekal itu disebut surga lah. Ya, Iya, maksudku makhluk-makhluk yang ada hidup selain kekal Adam itu dan Hawa. Salonnya apa saja? Selain Adam dan Hawa, ada siapa saja di makhluknya yang ada di surga itu siapa aja? Malaikat sama Menurut Bible. laskarnya. Iblis? Kalau iblis nggak di surga dia. Yang menggoda Adam dan Hawa siapa? Yang menggoda iblis lah. Lah, udahlah, Dek. Lanjut Bang Andi. Adam dan iblis itu manusia paling terlaknat atau makhluk paling terlaknat sampainya surga itu. Ya kan? Dua-duanya itu sampainya surga, termasuk kita ini sampainya surga.
untuk memulihkan, untuk membalikan kita pada permulaan. Waduh, Kan nggak kita beres kan kau lebih Ale. awal. Hei. Kau bilang kita ini sampahnya surga. Berarti orang-orang di muka bumi ini kau anggap sampahnya surga. Lah Tuhanmu berarti sampah surga kalau gitu, Les. Gimana kau ini narasinya? Oh, Loh, dari mana? Dari Mau mana? belajar Dari mana? les. Dari mana datangnya Yesus? Makanya dibedakan loh. Mana Adam pertama, mana Adam kedua. oh ada Adam kedua. Adam Oh, kedua. Nanti- Yesus Adam kedua toh. Ini sekarang periode Adam ketiga baru, ini. kan? Ini periode Lo Adam ketiga pikir- ini, yang kumisnya Lu tebal. pikir main bola ada cadangan? Ada aja lu kadang-kadang ya. Itu kalau konsep secara Kristen, makanya dikatakan ya dosa waris lah. Sementara di Islam, Adam usir dari surga itu mau fitnah siapa? Lu ditanya tadi itu Nabi Adam diciptakan di surga apa di Bentar, Bang bumi? Ade. Saya tanya Bang Kaisar. Lu jawab dulu ini. Kaisar. Iya. Adam itu Suroso. bisa Suroso. Adam itu bisa Eh, ada di Suroso. bumi itu karena kehendak Allah apa kehendak iblis? Jawab. Tidak mungkin Adam Tunggu dong. dulu. Karena Adam kan nggak Jangan ke situ Adam dulu. salah. Jawab dulu. Jawab dulu, Les. Nah, Adam makanya itu itu- kita sepakati dulu. Enggak, gini Kita aja. sepakati Gini dulu, aja, Les. Tunggu panggil dulu, Ustaz Les. Fafi lah. Sebentar, tenang. Ustaz Fafi, kalau nggak mau. Adam itu Ini, kalau nggak mau jawab dilahirkan, Ustaz Fafi diciptakan. aja gitu. Kau itulah kan beleng-beleng. Makanya Adam tadi itu bilang- diciptakan tadi di bilang dari surga tadi. atau Tadi bilang di dari- bumi. Ya, sebentar Bang Kaisar. Makanya tadi bilang Ustaz Fafi mana? Bang Kaisar malah ikut. Makanya saya tanya nggak jawab. Nggak mau sama saya. Oke, nggak mau sama saya. Udah, ya lanjut. Sama Bang Handi, Nggak Ustaz mau. Wafi lagi Bang ini Kaisar lagi. nggak mau jawab. Jawab apa? Kalau Bang Handi paling nanya Jawab sama apa? siapa Aku Tuhan. jawab terus. Pertanyaanku yang nggak kau jawab. Pertanyaanku yang nggak kau jawab. Sini saya Kita jawab. sepakati Apa? dulu. Apa sih pertanyaanmu? Apa pertanyaanmu? Padahal Ya tadi katanya santai aja, gini kan. Allah itu tidak menyediakan makanan. Tidak menyediakan makanan, makanya dipaksa makan buah pengetahuan. Padahal saya baca di Kejadian 2:16 sampai 17 dan Kejadian 3 sampai 6, Allah itu memberi Adam dan Hawa segala sesuatu yang mereka butuhkan. Ingat, segala sesuatu yang mereka butuhkan termasuk makanan. Sudah saya jawab. Pertanyaannya apa dengan dalil itu? Lah, pertanyaanmu apa? Lucu. Apa yang kau tanya perkarakan di dalil itu? Itu loh. Perkaraanku, Adam dan Hawa ini diciptakan di surga atau di bumi? Jawab dulu. Ini anaknya mabuk aibon ini. Nih, beda loh kan. Hah? Kalau Di bumi? beda, kan beda dong. Di Bible sama Al-Quran kan beda ceritanya. Makanya saya tanya konsep Islam. Berarti lah. kalau di bumi nggak ada Kali-kali kekekalan gitu. bagi Adam. Berarti di bumi memang nggak ada kekekalan bagi Adam. Loh, Adam itu kan udah mati, Mas. Iya, tapi kan ada janjinya bahwasanya kau bilang tadi di surga dia. Bahwasanya di surga itu Ya, hidup kekal, gimana? kau bilang begitu. Lihat, Mana? Kau muter-muter loh. Di mana Putar Adam? sana kayak gasing, kayak tutupan toples di kau mana loh. Adam? Di mana Adam kembali? Nah, sekarang pertanyaanku, di bumi itu di mana? Taman Eden itu di mana sekarang? Oke, di bumi. Kuikuti kau. Di bumi di mana itu? Kalau itu nggak tahu di buminya di mana itu. Lah, Nama dari bumi kenapa itu kau ada. kok imani yang nggak tahu? Kenapa kok imani yang nggak tahu? Ales jawab. Di Burundi, bilang di Burundi gitu loh, Burundi. Kalau asumsi kan lebih liar lagi, tapi namanya Ya di Burundi itu, di Eden. Burundi. Itu kan Taman Eden. Terus ditanya di mana Taman Eden, ya itu nggak jelas di Bible, itu nggak dituliskan. Ya, kalau mau pakai asumsi boleh lah, Irak atau Kenapa kau imani? Aku tanya sama Begini, kamu. Kenapa kau imani? Gini. Penciptaan pertama manusia saja kau sudah beleng-beleng, tidak tahu menguasainya. emang Dengar dulu. Kaisar tahu. Kenapa itu kau imani? Kenapa kau imani? Itu pertanyaanku. Kenapa kau imani? Bang Kaisar, ya udah namanya iman kan. Saya imani, nggak apa-apa lah. Terus Bang Kaisar tahu di mana surga. Pertanyaannya sekarang kau bilang di bumi. Sekarang di bumi itu di Ada- daerah ya mana? udah, ya Negara udah, ini udah. luas nih, belahan dunia ini. Oke. Di mana? Saya Coba jawab, tunjukkan saya- satu. Ku kejar ini. Saya jawab di Taman Eden. Taman Eden itu berada di mana? Di negara mana? Benua apa? Coba. Kalau itu aku nggak tahu. RT berapa? Di RT berapa?
kau tidak tahu menjawabnya, jangan bahas itu. Serius, jangan kau bahas. Les, dulu waktu kau jatuh dari pohon, kamu nggak berobat ya? Ya, Les. Les, ditanya itu Les. Kalau kami jelas Les, pakai dalil kami. Ada di surat Al-Baqarah, Al-Arab, An-Nisa, ada Les. Nah, satu aja. Di mana kau tahu di belahan bumi mana? Kalau bisa Sherlock, aku butuh Sherlock. Ya nggak usah dipaksa, kan udah jawab. Ketawa tuh Bang Kasyar. Ya udah, berarti jangan bahas itu ya, jangan Masa bahas harus penciptaan Adam dan nambah-nambah Hawa. ngurang-ngurang. Oh, iya, oke. Aku setuju sama kau Les. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu betul. Nggak usah bahas itu Les ya, please, tolong jangan bahas itu lagi. Yang lain dah, coba sama Bang Andi lah. Bang Kaisar, terus Bang Kaisar tahunya di mana kalau surga itu? Oh, Nabi Adam dan Hawa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga ma'wa, surga keabadian di langit. Allah menciptakan Adam dan Hawa, dengar dulu. Jadi Allah memerintahkan Nabi Adam dan Hawa untuk tinggal di surga. Allah memberikan mereka kebebasan untuk menikmati. Dengar dulu, kau mau dengar nggak? Allah itu memberi kebebasan untuk menikmati kenikmatan di surga. Allah melarang Nabi Adam dan Hawa untuk memakan buah dari pohon tertentu. Iblis menggoda. Nah, itu kelanjutan ya, memakan buah tuh. Nabi Adam melanggar perintah, ada semua di situ. Allah mengampuni Nabi Adam dan Hawa, tetapi mereka harus turun ke bumi. Ada. Nabi Adam dan Hawa menjadi manusia pertama yang menghuni bumi, ada tertulis, ada dalil dan datanya di surah Al-Baqarah, Al-Arab dan An-Nisa. Nah, sekarang pertanyaan saya, di bumi manakah? Benua manakah? Bang Andi menuntut RT dan RW-nya. Nah, kalau ada boleh Sherlock, silakan. Bang Kasyar bukan Muslim ya. Kok ngomong ada melanggar? Melanggar kan dosa, Mas. Nggak sesuai konsep itu sudah. Assalamualaikum Bang Andi. Ya lanjutlah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang udah peta lampu. Yang lain aja Les, nggak usah bahas Adam dan Hawa. Serius, karena kau tidak tahu di mana mereka diciptakan. Jadinya cerita dongeng kartun kita ini. Serius, aku berbicara serius ini. Lanjut yang lain pembahasannya. Boleh sama Ustadz Alif lagi. Ustadz Alif tuh lagi on fire tuh. Silakan Ustadz Alif, kesayanganku. Ya, aku baru nyampe aja kebetulan nyusul Gus Wafi ke tempatnya. Alhamdulillah sudah nyampe. Dan kalau Gurunda sudah monitor nanti langsung nyambung aja Gurunda. Ya, Ales, gimana jadi kelanjutannya kita? Apakah masih kau mau membahas Adam? Kayaknya kalau ngobrol sama Larang kau, sama Bang Kasyar. iya, enakan ngomongin Adam ini aja yang berkumis itu, yang suaminya, yang istrinya penyanyi dangdut itu. Adam Suseno. Nggak nyambung masalahnya. Sebenarnya aku serius mau cari ilmu tadi, Bang. Apa? Kan Ya. dianggap lawak sama Bang Kaisar sama Bang Handi. Tadi itu serius aku nanya, kan Ustadz Fafi kan ada di sini tadi. Udah mumpung naik tanya ini. Ada Biasanya di sama sini. Bang Juma debat aja. Ada di sini beliau. Ya, apalagi yang belum dimengerti apa? Soalnya kan saya kan mau membawa iman saya, bahwa saya mau mengatakan bahwa itu Adam bersalah, biar membenarkan kitab saya loh, dosa waris itu. Tapi kan tadi kan dibantah-bantah itu, enggak, Adam itu enggak bersalah. Adam itu orangnya lupa janji Allah, kata Pak Ustadz Fafi. Ya, Kalau lupa itu Bang, ini tak benturin kepalaku terus di lantai ini. oke. Saya bisa selamat karena lupa gitu loh. Jadi berdasarkan ayat Al-Quran yang disebutkan, Gus Wafi juga tadi sudah menjelaskan, kan ketika Al-Quran mengabarkan nanti Nabi Adam itu konsekuensinya apa?
Wala taqrabah di sajarah, jangan kau dekati pohon ini, karena engkau nanti tergolong orang yang dolim gitu. Gitu loh maksudnya ya. Orang yang dolim itu kan ketika melakukan sesuatu yang bukan pada tempatnya gitu. Seperti contoh apa Zolim yang diartikan apa, Pak Ustadz? Zolim itu bisa diartikan dosa apa gimana, Pak Ustadz? Tidak menempatkan pada tempatnya. dolim itu Apa bisa? kalau dalam definisi bahasa Arabnya wad'u syai'in fi ghairi mahalihi. Jadi menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ketika Nabi Adam alaihissalam suruh diam di surga, wala taqrabah hadis sajarah, jangan kau dekati pohon ini, tapi dia bukan pada tempatnya malah mendekati pohon itu, kan gitu. Di dalam Al-A'raf dijelaskan memang di situ bagaimana ketika Nabi Adam dolim kepada dirinya sendiri, di mana iblis datang memberikan bisikan-bisikan gitu kan, agar dia apa yang Allah larang itu dia langgar gitu. Nah, apa yang dilanggar itulah menjadi orang yang dolim. Begitu. Nah, karena kedoliman itulah sehingga Nabi Adam diperintahkan untuk keluar dari surga. Itu sebagai proses asbabnya ya. Sebab-sebab Nabi Adam diturunkan di surga. Jadi segala sesuatu itu kan ada sebabnya untuk kita makhluk itu gitu. Pada prinsipnya memang Nabi Adam itu nanti akan ditempatkan di muka bumi, namun dia diciptakan di surga sehingga dia mengetahui surga. Ketika dia di bumi, dia mengembara di bumi dan dia nanti akan kembali ke surga sebagai tempat abadinya. Jadi surga yang diciptakan di dalam Islam adalah tempat kembalinya orang-orang yang beriman. Itu tempatnya orang. Memang di sini ada beda konsep dengan Kristen. Kalau di Kristen, surga itu tempat tinggal Tuhannya, gitu kan? Bapa kami yang di surga. Nah, itu bapaknya maksudnya Tuhannya Kristen tinggalnya di surga. Di rumah Bapa kami banyak tempat tinggal. Yesus lalu bikin tempat tinggal rumah-rumah untuk orang-orang di rumah Bapa, kan gitu. Nah, jadi memang tempat tinggalnya di surga. Nah, sedikit saya majukan. Jadi tempat tinggalnya Tuhannya Kristen itu adalah di tempat yang Tuhan kami ciptakan. Jadi Tuhan kami itu kan menciptakan surga, kan gitu. Nah, ternyata dalam konsep imannya Kristen Tuhannya tinggal di surga. Berarti Tuhannya Kristen itu tinggal di tempat yang Tuhan kami ciptakan, gitu jadinya. Belum terus kayaknya. Oke, nggak apa-apa. Kalau Tuhannya kami tinggal di tempat yang diciptakan oleh Tuhannya Ustadz Alif. Jadi begini Pak Ustadz, jika Pak Ustadz sekali-sekali menyelamatkan Adam untuk tidak bersalah dalam konsep ini, saya dibenturkan dengan ayat Al-Quran. Bilang Adam bersalah siapa sih itu, kucluk? kalau Adam bersalah kan berarti sama konsep kita Bang Andi. Tidak bersalah, kamu udah diterangin Ustaz Wapi, Bang Juma udah nerangin. Lama-lama Berarti sama juga konsep ini. kita. Gua banting juga Kalau nih HP bersalah ini. kan kalau bersalah kan Bang Andi, berarti sama konsep kita. Tidak bersalah, udah Dosa. dibilangin tadi. Oh iya, kalau tidak bersalah mengapa dia mengaku dosa gitu loh. Lama-lama Mengaku juga bertobat. kau itu saya cukur komismu itu. Ayo Pak Ustadz, gimana itu jawabannya? Kenapa Adam bisa mengaku bertobat? Memang ada dosa apa dia gitu? Silakan. Oke, baik. Ketika manusia pertama mengajarkan untuk bertobat, kan gitu ya. Nah, ketika dari melakukan sesuatu yang dilarang oleh Tuhan. Makanya tadi ayat Al-Qur'annya sudah saya sebutkan, wala taqrabah hadis sajarah fatakuna minad dolimin, kan gitu. Maka Nabi Adam itu tergolong yang dolim. Makanya ketika dia melakukan kesalahan, kita ikutin aja lah Bang Andi diksinya ya. Salah. Melakukan kesalahan. Iya, nggak apa-apa. Ketika Nabi Adam melakukan kesalahan karena dia itu dolim, lalu beliau itu diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang ilmu bagaimana caranya mengetahui kesalahan, lalu diajarkan untuk bertobat. Apa bunyi tobatnya, kalimatnya? Rabbana innana dolamna angpusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lana kunana minal khosirin. Itu diajarkan. Nah, di sini sangat jelas di dalam ajaran Islam kisah tentang Nabi Adam. Pertama, dia satu yang Allah larang, jangan mendekati pohon ini, nanti kau dolim. Ketika dia melanggar,
maka dia itu langsung bertobat. Kenapa dia bertobat? Karena Allah ajarkan kepadanya ilmu-ilmu, tentu berkaitan juga dengan perkara bertobat. Jadi Nabi Adam alaihissalam di dalam Al-Quran itu ketika dia turun ke bumi, dia itu mewarisi ilmu pengetahuan, ilmu yang diberikan oleh Tuhan, sehingga generasi nanti yang turun itu mendapatkan ilmu dari bapak manusia pertama di dalam Islam. Di mana bunyi ayatnya ketika Nabi Adam memiliki ilmu dan mewarisi ilmu nanti? Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma aradahum 'alal malaikah. Malaikat saja itu juga diajari oleh Nabi Adam. Nabi Adam turun ke bumi mewarisi ilmu. Catat poinnya. Ya, beda. Kalau di Anda, Adam di bumi mewarisi dosa. Nah, ini di sini aja udah beda jauh konsepnya. Logisan mana coba? Ketika Nabi Adam contoh melakukan Ini beda kesalahan, loh penjelasan langsung Pak Ustadz diperintahkan sama Ustadz bertobat. Fafi. Gimana sih Ustadz Kalau Fafi saya ada mengulang itu penjelasan nggak? Gus Wafi, saya tidak menghargai isi otak Anda. Seolah-olah saya menganggap Anda itu masih aja segitu pemahamannya, nggak paham-paham. Saya ulang lagi. Masalahnya gini Pak Nah, Ustadz. di sini saya menghargai Sulit sekali mengaku otak ada Anda. melanggar itu loh. Saya hargai yang tadi Gus Wafi jelaskan. Saya skip, saya maju penjelasannya ke depan. Pertanyaan saya, bagusan mana Adam di bumi mewarisi dosa dengan mewarisi ilmu? Monggo, jangan dijawab, kecuali punya jawabannya. Kan? Nggak ada jawaban. Bagus-bagusnya Pak Karena Ustadz. nggak ada yang menarik. Bagusnya. Nggak ada yang menarik Bagus-bagusnya. kisah Nabi Adam ketika dibandingkan antara ajaran Islam dengan ajaran Kristen. Ketika di dalam Al-Quran Nabi Adam datang ke muka bumi, pertama berkaitan dengan perkara dosa. Ini hebatnya ajaran di dalam Islam. Ketika Nabi Adam melakukan sebuah kesalahan, dia bertobat, selesai perkara dosa, perkara salah, perkara apapun Adam itu sebutannya. nggak dosa, nggak salah kata Pak Ustadz Fafi, nggak ada salah. Kok Saya salah pakai sama Pak kata Ustadz? yang mengimbangi narasi Anda. Ya sudah, jadi yang benar yang perkara mana? apapun itu, satu kesalahan diselesaikan oleh orang tersebut, diajarkan oleh Tuhan. Selesai, beres. Nggak perlu pakai istilah-istilah asumsi yang nggak jelas. Ada Adam kedua nanti turun untuk menyelamatkan dosa manusia karena Adam pertama telah gagal jatuh ke dalam dosa. Di kitab Anda kan Adam tidak menyelesaikan perkara dosanya. Jadi Adam turun ke bumi itu mewarisi apa tadi di dalam keyakinanmu, mewarisi dosa. Beda dengan di dalam ajaran Islam. Di dalam ajaran Islam tadi sudah saya katakan mewarisi ilmu. Ketika melakukan kesalahan pun diajarin untuk bertobat. Nabi kami lalu bertobat. Bunyinya ada di dalam surah Al-A'raf. Tadi sudah saya sebutkan. Makanya kasih jawaban. Hebatan mana, bagusan mana, logis mana. Manusia pertama mewarisi ilmu sehingga generasinya ke bawah bisa memiliki ilmu dan mengembangkan ilmu pengetahuannya, atau mewarisi dosa. Ya udah Pak Ustadz, selesai aja. Saya nggak mau Selesai. debat Iya. Saya nggak mau soalnya saya nggak mau debat orangnya. Kesimpulannya aja. Itu Adam bersalah. Nggak mau debat tapi kau ngeyel. Iya. Ya, saya kan ngikutin Kesimpulan sudah. Ya, udah, Jangan ya ikut udah. narasi Selesai. saya, ikut konsepnya. Ya udah selesai. Nah, sekarang izinkan saya bertanya, boleh? Boleh. Boleh. Di dalam keyakinanmu, Yesus turun ke muka bumi untuk menebus dosa. Kebalik. Betul? Betul. Betul. Pertanyaan saya, dosa mana yang ditebus oleh Yesus? Dosa Adam. Dosa Adam ditebus oleh Yesus. Ya. Oke, kalau dosa Adam yang ditebus oleh Yesus, berarti kalian karisteng percuma mengaku ditebus dosanya oleh Yesus. Karena kalian itu bukan Adam. Loh. Betul? Adam itu manusia, Mas.
Yang bilang Adam Karena itu istilah aja terkecoh. di sini nggak ada yang bilang Terkecoh Adam istilah. domba, nggak ada. Terkecoh istilah abang Ya kan, ini. Kan tadi abang kan kau bilang. jawab. Tadi kan kau jawab. Adam kan Yesus, diartikan manusia, Mas. Eh. Abang juga Adam loh. berarti Yesus turun menebus dosa Anda. Ya, dosa manusia atau Adam. Loh, Adam mana ini? Adam secara keseluruhan atau Adam yang diusir oleh Tuhanmu? Adam itu kan manusia, Mas. Saya tahu, Bang. Saya tahu, bahkan itu dalam bahasa Ibrani Adam Udah, itu manusia. berarti Yesus datang menebus dosa manusia kan jelas, atau di Nah, dalam sekarang kurungnya Adam gitu. Yesus manusia atau bukan? Kalau Yesus itu firman yang menjadi manusia, Hmm. bukan manusia Berarti- menjadi firman ya. Bukan. Berarti manusia Yesus ditebus juga oleh Yesus. Manusia Yesus nggak ada manusia Yesus, yang ada itu firman menjadi manusia Menja- Yesus. Ente ini gimana sih ngomong? Tidak Ya, ada manusia kemanusiaan. Yesus. Yang ada firman menjadi manusia Yesus. Kau ini gimana? Nah, firmannya yang ada itu firman yang menjadi manusia yang bernama Nah. Yesus itu. Nah, manusia itu bernama Yesus, betul? Ya, manusia itu Berarti bernama Yesus. Yesus juga datang ke muka bumi karena dia manusia, ditebus dosanya oleh Yesus. Gak ada, dia nggak ada dosa, suci dia. Oh, Yesus nggak ada dosa. Yesus yang manusia tidak ada dosa dikorbankan untuk menebus orang berdosa gitu. Yes. Memang itu Oh, konsepnya. begitu. Seluruh umat manusia ditebus dosanya oleh Yesus Ya, dengan cara Yesus mati digantung pada kayu salib. ya. Nah, inilah konsep sekali lagi yang sering kita bahas. Ini masih dalam sebuah, kita masih di atas ya, di permukaan. Hal seperti ini. Maksudnya gini Pak Ustadz, argumen Loh. dari konsep ini kan konsepnya kan enggak disalahkan. Loh, Ya, kita argumen pembuktian. dari Ini kan konsep- saya minta pernyataan Ya, oke, Anda, lalu kita baik, pembuktian. Oke, Pembuktian. baik, silakan. Nah, sekarang Yesus turun ke muka bumi menembus dosa seluruh orang Kristen. Pertanyaan saya sama Alex sekarang, berarti dosa Anda detik ini sudah ditebus oleh Yesus? Sudah, Sudah. Berarti Anda tidak ada dosa lagi. tidak ada dosa lagi. Berarti orang Kristen di muka bumi ini tidak ada yang berdosa. Tidak ada. Alamak. Katanya tidak ada manusia yang tidak berdosa. Iya, memang Wah, Yesus wah, menembus wah. dosa. Saya tidak Sebentar. mungkin menyangka. Pantesan orang Kristen, pantesan orang Kristen mau dia berzina, mau dia memukul, membunuh, menyekutukan Tuhan, mau durhaka kepada orang tua, tidak ada lagi dosa. Semuanya sudah ditebus. Gile bener. Seandainya konsep seperti ini diterapkan di sebuah negara, kacaulah sebuah negara karena tidak ada lagi takut terhadap perkara akhirat, hukuman Tuhan. Karena apa? Karena semua dosa sudah ditebus oleh Yesus. Pantas aja nanti kalau ada yang koruptor dari OTN, kalau ada yang membunuh, kalau ada yang berzina pun sekalian, gampang, wik, gampang, dosanya udah ditebus. Ya nggak beres. Memang gitu. secara konsep Islam dan Kristen itu jauh sekali bedanya. Ya jauh berbeda, kawan. Masa Ya, orang apa jauh? berzina, Saya jelaskan. orang berzina, Anda bisa saja melegalkan perzinahan kalau begini. Karena tidak ada lagi dosa, dosanya sudah ditebus. Karena kami gini bang, sering kali di perjanjian baru itu Yesus itu sering mengatakan, hai kamu orang yang kurang percaya, hai kamu orang yang kurang percaya. Jadi kalau saya kurang percaya konsep ini mas, kan ini sudah kasihnya luar biasa sekali mas. Kenapa saya begitu? Masa saya Iya. kurang percaya? Enggak, Bayangkan Bang. begini mas, sebentar, kan abang dari tadi ngomong terus loh. Nggak Iya. berhenti. Sebentar saya selesaikan. Gini mas, kasih kan karunia kan, kasih karunia itu yang diberikan ke dunia kan, dan saya terima itu. Lalu kalau saya khawatir, Yesus mengatakan kamu kurang percaya kalau Tuhanmu seperti itu, maksudnya karakternya, hakikatnya seperti itu. Ya saya harus percaya karena Yesus mengatakan kamu kurang percaya dengan itu. Ya iman saya kan mengatakan ya saya harus percaya. Karena begini mas, kalau
Yang Ya, kau contoh itu. jelaskan itu apa? Apa hubungannya dengan dosa, penebusan Kasih. dosa, orang berzina, dosanya ditembus Yesus Itu itu karena kasih apa? itu, Mas. Ya, saya jelaskan Berarti buat begini. Karena Anda, orang Kristen yang berzina, melakukan micet, mungkin pesan dan lain sebagainya, itu sudah tidak ada dosa lagi kan konsepmu? ya, nggak ada dosa mereka. Astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna rajiun. Benarlah Yang ini tidak yang sesuai abang dengan bantah itu Yesus. yang mana? Itu loh. Loh, saya justru tidak bantah. Inilah ternyata Berarti kalian iya, ini berarti yang melegalkan abang itu, maksiat di muka bumi. Tidak ada lagi karena abang dosa itu kurang ketika orang percaya. berzina. Tidak ada lagi dosa Bentar, Pak ketika orang melakukan pencurian. Tidak ada dosa lagi ketika melakukan maksiat. Itu tidak ada. Tapi saya yakin itu ajaran Kristen, bukan ajaran Yesus. Kenapa saya katakan demikian? Karena Yesus berkata berdasarkan ucapannya di Matius 5 dari 17. Jangan kau menyangka aku datang untuk menghilangkan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Apa penggenapan yang dilakukan oleh Yesus? Banyak sekali. Ketika di dalam kitab Taurat disebutkan, kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Itu kata Yesus. Itu yang tertulis di dalam kitab Taurat, larangan jangan berzina. Nah, tapi kata Yesus apa? Penggenapannya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Ajaran yang Yesus ajarkan lebih berat daripada ajarannya Torah Musa dan para nabi. Bukan hanya tentang zina bertemunya daging dengan daging. Mengingini seorang wanita pun menurut Yesus itu sudah berzina. Artinya apa? Dosa. Dosa besar. Ajaran Yesus. Bahkan dia berkata, maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, kata Yesus apa? Cungkillah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Itu kata Yesus, itu ajaran Yesus. Yang kau jelaskan tadi itu bukan ajaran Yesus, tapi fitnah besar terhadap Yesus. Karena apa? Karena ada yang mengatakan dengan matinya Yesus di tiang salib telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketetapannya. Ada oknum lain yang membatalkan ajaran Yesus. Segala perintah dan ketetapannya dibatalkan. Itulah penganutnya Anda. Artinya di sini bisa kita ketahui, bisa kita bedakan mana ajaran pengikut Yesus, mana ajaran pengikut oknum lain yang mengorbankan Yesus, bahkan menghapus ajaran Yesus. Sudah apa belum? Sudah. Khotbah kayak pendeta. Gini loh Pak Ustadz. Kamu kan udah Saya paham baca tentang Bible masa ajaran kayak Yesus. kuro. Bismillahirrahmanirrahim. Jika matamu Bentar, yang Ustadz. kanan, nggak Gini loh mungkin Pak lah. Ustadz. Aku gaya-gaya pendeta kan baca Bible. Ustadz. Ini loh Pak Ustadz. Ya, Pak ya, ya. Ustadz kan paham tentang ajaran Kristus, ajaran Yesus, ajaran kasih. Gimana logikanya Pak Ustadz jika orang yang hidup di dalam Kristus seperti tuduhannya seperti itu? Berzina, ya nggak mungkin lah. Kalau orang yang hidup di dalam Kristus, segala tuduhan yang saya benarkan dari omongannya Pak Ustadz itu nggak ada. Karena orang yang hidup dalam Kristus artinya hidupnya sudah seperti yang diajarkan Yesus. Hilang itu semua dari Pak Ustadz. Nggak ada perzinahan. Itu Oke. namanya penebusan dosa. Kami ditebuskan dari segala yang dosa-dosa yang ada loh Pak Ustadz. Dosa Baik. berzina. Kami ditebus, Baik. kemanusiaan kami ditebus, diambil oleh Yesus dari kehidupan seperti itu, masuk ke dalam kehidupannya dia semua. Jadi kalau ada yang berzina itu bukan Kristen namanya. Loh, Jadi gini Ales, jadi gini Ales. Jadi kau bakar aja nih ya Matius 5:21 ini kau bakar ya. Matius 5:21 sampai 28 kau bakar ini ya. Berani kau bakar? Kutanya sama kamu. Apalagi kami berani. Gak berani kau bakar ini Matius 5:21 ini. Kau bacakan dosa-dosa yang harus kalian tanggung ini. Bakar, berani kau bakar nih Matius 5:21 sampai 28. Kapan ditebus? Bakarnya gimana? Kapan ditebus? Kutanya. Kapan ditebus? Kutanya. Matinya Udah ada Yesus peringatan di di Matius 5:21. Gimana redaksinya? Baca ayatnya.
Ya itu yang dibacakan Ustaz Ali tadi. Kamu telah mendengar dan difirmankan kepada nenek moyang kita, janganlah membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke Mahkamah Agung. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka. Yang menyala-nyala lagi. Bakar aja nih, bakar nih Matius 5:21-28 ini, bakar. Karena gimana? Kecuali kalau saya menolak Kristus, maksudnya kan Bang hidup Kaisar, saya Bang Kaisar, jangan suruh di dalam dibakar. Kristus. Nanti kita nggak punya data buatnya dari noten. Oh iya betul. Ya, kembali lagi tadi ya. Memang di kalau sini Islam nggak menunjukkan ada, Islam nggak ada penebusan dosa. Kenapa begitu? loh, di Islam itu sederhana. Baik, saya sederhanakan dulu, Ku. Ketika di dalam Sederhanakan Al-Qur'an jangankan manusia biasa yang bergelimang dosa, kata Allah di dalam surah Az-Zumar itu dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Qul ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Gitu kan. Wahai Nabi, kami suruh menyampaikan kepada seluruh umat manusia yang beriman, tentunya yang tidak beriman tidak hai di sini, bahwa janganlah engkau putus asa dari rahmat Tuhanmu. Innallaha yaghfirud dunuba jami'a. Allah itu akan mengampuni seluruh dosa-dosamu. Karena apa? Karena Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Caranya Tuhan kami di dalam Islam ketika mengampuni dosa manusia, cukup dengan istighfar ketika berdosa. Mohon ampun kepada Tuhan, maka diampuni dosanya. Begitu perintahnya, tubu ilallah taubatan nasuha. Bertobat, mohon ampun kepada Allah. Selesai perkara. Selesai perkara di dalam Islam. Ada dalil dalam Al-Qur'an. Itu suruh bertanya kepada Ustadz Ali. Begini pertanyaannya. Mantap. Kau jawab pertanyaannya aulamu. Pertanyaan aulamu begini, Ustaz Alif. Itu di itu. Siapakah selain Allah yang bisa menghapus dosa? Itu pertanyaan Allah loh, bukan pertanyaan saya. Oke, ya. Lalu kalau begitu saya tanya ke Anda, siapa yang bisa menghapus dosa? Kau jawab itu, Allah yang bertanya kepada kamu loh. Siapa? Kalimat tanya seperti bisa itu, menghapus Allah dosa? itu memiliki nama, yaitu Al-Ghafur, yang Maha Pengampun. Begitu. Maka satu-satunya mutlak pemilik pengampun itu Allah sendiri yang Maha Pengampun. Hakikatnya semuanya adalah Sang Pencipta. Sekarang Pak Ustadz percaya tuh Allah apa percaya Muhammad? Loh, saya percaya kepada Allah sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi. Saya percaya Tuhan kepada penghapus dosa Nabi yang menyampaikan firman Allah. Seperti itu. Ya sekarang Nggak nyambung kok, Les. Percaya Lari ke Allah. situ. Gini aja deh, Les. Les, gini aja deh. Aku tanya sama kamu. Misalnya gini, Les. Aku berbuat dosa sama kamu, Les. Gantian. Dengar dulu. Dengar kau kemari. Kalau aku berbuat dosa denganmu, bahwasanya kau mengampuni aku, terhapus nggak dosa aku, Les? Iya terhapus. Terhapus. Tapi kau bilang dosa tetap ada. Gimana sih? Loh, itu Allah yang kalau harus jawab, jangan tanya saya. Ini Allah ibaratnya yang bertanya. aku Katolik. Ibaratnya aku Katolik, kau Katolik. Aku berbuat dosa denganmu. Ku hajar kau, ku curi barangmu. Terus kau ampuni nggak aku? Itu dosaku terhapus atau enggak? Iya. Di Katolik gitu. Terhapus. Di Kristen gitu. Iya. Terhapus. Iya, Lah, siapa yang gampang toh. mengampuni dosa sesama saudaranya, Yesus juga mengampuni dia di hadapan Bapa. Gampang tuh. Ini Kau buka aja itu kan bukan tertulis itu di Yohanes ini bukan 20:23 konsep kan? Kristen. Kalau konsep Kristen memang Terhapus begitu, tuh. konsep Islam. Di Yohanes 20:23 tuh. Jadi jangan kau bilang ada Islam penghapusan ya, dosa, Bang. penebusan dosa. Nggak ada itu, Les. Bang Kaisar. Gampang tuh Kalau memaafkan. Kalau Kristen itu apalagi? memang gampang dia. Kristen itu memang gampang. Yang saya tanya loh. Kenapa kalau gampang kenapa ada ini penumbalan? Kenapa ada penumbalan penebusan dosa manusia? Kenapa gampang itu? Kenapa ada pengorbanan darah? Izin Bentar, kasih. belum dijawab itu, belum dijawab. Ya, sebentar Bang Gilang. Kita nggak usah Sebentar. debat, diskusi santai aja. Iya, dialog. sebentar izin ya. Iya, buat Kristen itu memang mengatakan gampang, di Kristen itu gampang. Iya, gampang buat Oten. Kenapa menjual Yesus? Yang capek, yang menderita itu Yesusnya.
Yesus yang Nggak apa-apa, capek yang karena kasih menderita. itu bang. Kalian Karena tinggal kasih. mengatakan gampang. Loh, udah mah digantung, dipaku tangannya, ditumbak perutnya, ditampar wajahnya, dipatahkan kakinya, menderita, Gini aja Pak menangis Ustadz, gini aja Pak kesakitan Ustadz, dia. gini aja Pak Ustadz. Kau bilang Pak Ustadz, jadi ini kan saya pengampunan lagi, dosa. ini kan saya lagi begadang ini, saya lagi begadang mabuk. Ini pasti mabuk pulang rumah itu, apakah saya diusir oleh orang tuaku? Itu pertanyaan saya Pak Ustadz. Kalau saya sendiri saya menjamin saya pulang rumah dalam keadaan mabuk, dalam keadaan begadang begini, saya jamin saya nggak diusir. Karena saya tahu siapa pengasuh saya, orang tua kandung. Berbeda lagi kalau orang tua tiri. Saya pulang dalam keadaan mabuk, saya pasti menjamin amal ibadah yang saya lakukan ini pasti Susah selamat. memang. Karena saya mengenal pengasuhnya. Siapa Pengikut pengasuhnya? Orang Paulus tua dengan tiri. pengikut Yesus itu memang susah. Bisa kita bedakan Iya, di itu makanya itu kasih. Bisa kita Tuhan yang saya bedakan sembah di itu sini. kasihnya itu tak terhingga. Bayangkan saya pulang dalam Tadi, keadaan mabuk, orang tua saya saya sudah masih bilang. kasih. Apalagi Sudah Tuhan loh, saya Tuhan yang katakan menciptakan tadi. orang tua saya. Baik, Itu. dengerin, Sekarang dengerin, saya balik dengerin. bertanya Pak Ustaz. Tadi saya Siapa sudah selain Allah bilang. yang menghapus dosa? Itu. Allah yang ngomong siapa? Iya, karena Siapa memang yang tidak selain ada. Allah menghapus Hanya dosa? Allah lah sang mutlak penghapus dosa itu, sang maha pengampun. Enggak percaya itu. Muhammad ini. Enggak percaya Muhammad ini. Astagfirullahaladzim. Apa yang mau kau Muhammad katakan? ya, Muhammad mengatakan apa batu menghapus dosa. Batu Allah apa bukan? Kan hanya Allah kan yang menghapus dosa. Astagfirullahaladzim. Oten, belajarlah kau berbicara yang baik. Kalaulah demikian, berarti ada kotoran sapi, kulit sapi, lemak sapi juga bisa menghapus dosa. Kalau begitu, dapat menghapus dosa. Nabi kami mengajarkan membuang duri di jalan itu dapat menghapus dosa. Lalu duri itu Tuhan. Umat Islam itu tidak sedangkal dan sebodoh itu dalam berpikir. Dapat menghapus dosa, bukan benda tersebut yang menghapus dosa. Perbuatan kita itu, kebaikan yang kita lakukan. Al-Quran menyebutkan innal hasanat yudhibna syai'at. Kebaikan-kebaikan itu bisa meleburkan keburukan. Itu di dalam Islam. Nggak perlu Tuhan turun ke bumi menjadi terkutuk, terhina, digantung di kayu salib baru bisa menghapus dosa. Itu nggak perlu. Dan itu bukan konsep ajaran Yesus, tapi oknum lain yang menjual nama besar Yesus, dikemas ulang biar ringan. Katanya seperti Anda mau bebas hidupnya, berzina kek, mencuri kek, semuanya sudah ditanggung dosanya oleh Yesus. Kasihan kali anak orang kau ini fitnah sejauh ini. Luar biasa. Enggak percaya Allah, enggak percaya Allah lagi Pak Ustadz ini. Nah, Pak Ustadz, Allah lu bilang only Al-Quran kita Pak Ustadz, hanya Al-Quran kita bicara. Allah sendiri mengatakan tidak ada selain aku yang bisa menghapus dosa. Pak Ustadz narasinya pakai hadis. Sebenarnya Pak Ustadz imani Al-Quran apa imani hadis sih? Kadang saya itu lebih nyambung ngobrol sama anak PAUD. Beneran. Cewek yang di rumahnya Lebih nyambung ngobrol sama anak Dan PAUD apa, Ustaz? daripada anak Oten yang udah usia kuliahan begini. Aduh, kacau dah. Jadi gini Les, lebih bagus kami itu berteman dan berdiskusi sama penjahat daripada berteman dan berdiskusi sama orang bodoh. Karena kalau penjahat itu terlihat dan bodoh ini ya kayak kau. Inilah. Jangan menghakimi Paham gak maksudku? bangsamu. Penjahat itu terlihat dia jahat. Penjahat itu terlihat dia jahat. Tapi kalau bodoh, gini. Ketawa kau kan? Menghakimi saudara sebangsamu. Nggak masalah, nggak masalah. Memang itu kenyataannya. Itu Nggak fakta masalah. realita gitu loh. Nggak usah saling mengasihi. Realita itu. Sekali lagi ku ingatkan sama kau. Lebih bagus kami berteman dan berdiskusi sama penjahat daripada berteman dan berdiskusi sama orang bodoh. Karena penjahat itu terlihat, jahatnya terlihat. Kalau bodoh ini enggak. Entah kau pura-pura bodoh, tapi memang aslinya bodoh, gitu loh. lanjut les, sama Ustaz Alif, lanjut. Cuman Ustadz Alif itu kalau narasi panjang mas, 5 menit. Iya wes. Udah mungkin ada Oten yang mau naik bang. Coba saya pamit dulu. Gantian gitu loh bang. Oke Pak Ustadz maaf ya. Apa teman-teman Bang Handi, Bang Kaisar,
Ustadz Fafi. Siap les, aman les, aman les, aman aman. Siap siap, hati-hati les. Siap. Aman.